kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji mediasi dengan Sobel test, ya, uji analisis jalur lewat mediasi menggunakan Sobel test atau kalkulator Sobel test. Nah, di sini saya sudah mempunyai data, ya, ada 3 variabel. Yang pertama variabel insentif sebagai variabel independen, kemudian variabel motivasi sebagai variabel mediator, dan variabel kinerja sebagai variabel dependennya. Nah, ketika kita sudah memiliki data seperti ini ada 135 sampel atau responden. Ketika kita sudah memiliki data seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan analisis jalur, ya, melalui SPSS. Kemudian dari SPSS itu nanti baru diuji atau dihitung menggunakan kalkulator Sobel test. Nah, perlu diingat bahwa uji Sobel test di sini itu kita melakukan atau menggunakan 2 tahapan, ya, atau tahapan regresinya itu menggunakan 2 tahapan regresi. Yang pertama itu dilakukan antara insentif dan motivasi, insentif terhadap motivasi. Kemudian yang kedua, regresi yang kedua itu motivasi terhadap kinerja, ya, untuk mendapatkan nilai koefisien regresinya. Oke. Nah, langsung saja bagaimana caranya. Pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, linear. Kemudian ini tadi saya sudah mengujinya. Ini kita masukkan insentif dulu ke, ini kan variabel independennya insentif, kemudian ke motivasi sebagai variabel mediatornya. Ya, klik OK. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, ini merupakan regresi yang pertama, insentif yang ini ke motivasi dulu sebagai mediatornya. Kemudian regresi yang kedua, klik analyze, kemudian regression, pilih linear. Kita masukkan variabel motivasi ini, pindahkan ke independen, kemudian kinerja ke dependen. Kemudian klik OK. Nah, ini regresi yang kedua, tahapan yang kedua. Oke. Kemudian kita interpretasikan regresi yang pertama antara insentif terhadap motivasi. Yang ini ya, kita masuk pada tabel koefisiennya. Kita lihat di sini dari tabel hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi insentif terhadap motivasi itu sebesar 0,409 atau 0,409 dengan standar error sebesar 0,116 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Oke. Kemudian kita lihat pada regresi yang kedua, yang ini di koefisien, kita lihat pada variabel motivasi. Ya, variabel motivasi mendapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,195, kemudian standar errornya sebesar 0,080 dan nilai signifikansinya sebesar 0,017, ya. Ini regresi yang pertama, insentif ke motivasi. Kemudian regresi kedua itu gabungan antara insentif dan motivasi, independen dan mediator ke kinerja. Oke. Nah, dari nilai-nilai koefisien regresi tadi, ini model atau bentuk model penelitian analisis jalurnya seperti ini ya, model mediatornya seperti ini. Insentif terhadap motivasi, kemudian motivasi terhadap kinerja, gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita tinggal mengisi nilai-nilai ini. A, B, kemudian standar error A, standar error B, ya teman-teman. Jadi kita masuk kembali ke dalam SPSS tadi, outputnya. Nah, kita lihat
pada regresi yang pertama tadi, insentif ke motivasi. Nilai standar error A ini menjadi nilai menjadi nilai A-nya ya. Nilai A-nya ini merupakan model yang terbentuk dari koefisien tadi ya. Ya, kita masukkan nilainya. Nah, ini insentif itu A-nya 0,409. Kita masukkan di sini A-nya 0, ini kan regresi yang pertama. Kemudian standar error A itu berapa? Kita lihat standar error A 116, 0,116. Kita tulis 0,116. Kemudian motivasi ke kinerja, kita lihat nilai B dan standar error B-nya. Nilai betanya, koefisien regresinya ya, kita lihat di sini tadi, sorry. Nah, kita lihat ini regresi yang kedua. Kita lihat fokus pada motivasi. Motivasi 0,195. Masuk di sini 0,195. Kemudian standar error B-nya itu 0,080. 0,080. Oke, ini merupakan model mediatornya ya. Model ini ya merupakan model yang terbentuk dari hasil regresi ini tadi, teman-teman. Dari hasil regresi ini sehingga membentuk model analisis jalur ya, sehingga membentuk analisis jalur seperti ini atau path analisis dengan motivasi sebagai mediatornya. Nah, nilai Z dari Sobel test itu tidak dapat dihasilkan langsung dari hasil regresi ya, tetapi dengan perhitungan secara manual menggunakan rumus Sobel test atau nantinya kita akan pakai kemudahan dari kalkulator online-nya Sobel test itu ya, kalkulator online Sobel test. Nah, kita untuk memudahkan kita masuk saja di Google, kemudian kita tuliskan saja atau ketikkan saja danielsoper.com ya, danielsoper.com. Itu di sini sudah dimudahkan kita teman-teman untuk melihat bagaimana pengaruh mediasi terhadap ini hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Pengaruh mediasinya itu seperti apa ya. Nah, ini kan tadi kita sudah isi nilai-nilainya, nilai A, kemudian standar error A, nilai B, standar error B. Ya, tinggal kita masukkan saja di kalkulator Sobelnya. Contoh, A-nya berapa? 0,409. Kita masukkan 0,409. Kemudian B-nya berapa? B-nya itu ini 0,195. 0,195. Kemudian standar error A berapa? 0,116. Kemudian standar error B 0,080. Nah, setelah nilai ini dimasukkan, kemudian kita klik calculate. Sebentar kita lihat. Kita calculate, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah variabel motivasi itu mampu memediasi pengaruh antara insentif terhadap kinerja atau tidak? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita fokus saja pada nilai ini ya. Tergantung nanti one tail atau two tail yang teman-teman pakai. Di sini saya menggunakan yang two tail. Nilai two tail itu kita mendapatkan sebesar 0,04. Artinya nilai probability ini, nilai signifikansi ini sudah kurang dari 0,05 ya. Kurang dari 0,05. Oleh karena itu, mediasi ini, variabel mediator ini berperan ya atau mampu memediasi pengaruh dari insentif ke kinerja, atau variabel motivasi ini mampu berperan sebagai mediator hubungan atau pengaruh dari insentif terhadap kinerja. Seperti itu ya.
Jadi dia mampu memediasi berdasarkan hasil perhitungan kalkulator Sobel test. Oke, saya kira itu hanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kiranya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.